Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila Angelina Barifa dengan NIM 0955920225 dengan mata kuliah Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja arsitektur komputer dari instruksi hingga output. Baik, kita akan masuk ke pengantar yang dimana kita harus perlu mengetahui arsitektur komputer adalah rancangan dan cara kerja komponen utama komputer agar dapat menjalankan instruksi. Tujuan video ini yaitu pertama menjelaskan komponen utama arsitektur komputer dan kedua memahami proses kerja CPU dari instruksi sampai ke output. Nah, kita akan masuk ke komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak komputer yang menjalankan sebuah instruksi dan pemrosesan data. Kedua, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah sirkuit digital yang digunakan untuk menerima sebuah data dan instruksi dari unit kontrol, memprosesnya dan menghasilkan hasil perhitungan atau perbandingan. ALU merupakan bagian penting daripada Central Processing Unit atau yang biasa disebut dengan CPU. Ketiga, ada CU atau Control Unit. CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Keempat, register. Register adalah lokasi penyimpanan berkecepatan tinggi yang berada di dalam CPU untuk menyimpan sebuah data atau instruksi sementara agar dapat diakses dan diproses dengan cepat. 5. Memori RAM atau Random Access Memory. Memori RAM bertugas untuk menyimpan data sementara, yang artinya data yang ada pada RAM tidak akan tersimpan selamanya. Yang keenam, ada bus. Bus adalah sebutan untuk jalur yang dimana data dapat mengalir dalam komputer. Baik, kita akan masuk ke arsitektur von Neumann. Yang di sini terdiri dari input device, yang dimana sebelum kita masuk ke CPU, kita akan pertama-tama masuk ke input device. Setelah itu CPU akan memproses melalui ALU register atau ALU register control unit. Setelah itu, sebelum ke output device, CPU akan memprosesnya ke memory unit, dan setelah diproses ke memory unit baru akan mengeluarkan output device-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Silkus, Fetch, Decode atau Execute. Silkus, Fetch, Decode, Execute adalah proses dasar yang dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit untuk menjalankan instruksi program. Berikut adalah penjelasan tentang prosesnya. Pertama, feed atau pengambilan. CPU mengambil instruksi dari memori komputer. Instruksi ini berupa kode biner yang mewakili operasi yang harus dilakukan. CPU menyimpan instruksi ini dalam register instruksi. Kedua, decode atau dekode. CPU menganalisis instruksi yang diambil dan menentukan apa yang harus dilakukan. CPU memeriksa kode operasi untuk menentukan jenis instruksi. CPU juga memeriksa operan data yang digunakan oleh instruksi jika ada. Ketiga, execute atau eksekusi, di mana CPU menjalankan instruksi yang telah didekode. CPU menjalankan operasi yang diperlukan seperti mengambil data dari memori,
memori, melakukan perhitungan aritmetik atau logika, mengirim data ke perangkat lain, mengubah nilai register atau memori. Hasil eksekusi instruksi disimpan dalam register atau memori. Nah, inilah sebuah gambar ya, proses sirkus, fetch, decode, atau execute. Sekarang kita akan masuk ke contoh simulasi. Di sini saya menggunakan contoh simulasi sederhana penjumlahan dua angka di CPU menggunakan sirkus, fetch, decode, execute. Instruksi add A, B, tambahkan nilai A dan B, disimpan hasilnya di A. Nilai awal A sama dengan 5 dan nilai awal B sama dengan 3. Sirkus, fetch, decode, execute. Pertama, fetch. CPU mengambil instruksi add A, B dari memori. Instruksi ini disimpan dalam register instruksi. Kedua, decode. CPU menganalisis instruksi add A, B dan menentukan bahwa ini adalah instruksi penjumlahan. CPU memeriksa operan A dan B dan menentukan bahwa A dan B adalah register yang berisi nilai 5 dan 3. Ketiga, ada execute. CPU menjalankan instruksi penjumlahan dengan menambahkan nilai A 5 dan nilai B 3. Hasil penjumlahannya 8 disimpan dalam register A. Hasil akhir A sama dengan 8 dan hasil B sama dengan 3. Jadi hasil dari nilai awal A itu 5 dan nilai akhir A itu 8. Nah, refleksi singkatnya yaitu kita perlu memahami arsitektur komputer, membantu calon programmer memahami bagaimana kode yang dijalankan oleh mesin sehingga dapat menulis program yang efisien dan optimal. Terima kasih.